Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ta'ala maha tinggi Allah, yaqulu, dia berfirman, namanya hadis qudsi ya. Apa? Hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu, aku sakit, falam ta'udni, famakalam tidak ta'udni, kamu menjengukni kepadaku. Qala, berkata siapa ibnu Adam, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa, bagaimana, a'udhu, aku menjenguk kepadamu, a'udhu, aku menjenguk kepadamu, wa anta, wa dan anta, engkau, Rabbul alamin, Rabb Tuhan al-alamin, semesta alam. Qala, berfirman Allah, amma alimta anna abdi fulanan maridho falam ta'uduhu. Anna, amma, adapun, alimta, kamu tahu, anna, sesungguhnya, abdi, hambaku, fulanan, yang bernama fulan. Fulan ini kata ganti daripada hamba yang sakit, siapapun yang sakit di sekeliling kita. Paham maksudnya ada fulan? Maridho, dia sedang sakit. Maridho, dia sedang sakit. Falam, famakalam, tidak. Ta'udhu, ta'ud, kamu menjengukhu kepadanya. Ta'ud, kamu menjengukhu kepadanya. Amma alimta, amma adapun alimta, kamu tahu, annaka, sesungguhnya kamu, annaka, sesungguhnya kamu, lau, jika, utta, engkau menjengukhu kepadanya, utta, engkau menjengukhu kepadanya, la wajattani, la pendek, la sungguh atau la niscaya, wajatta, engkau mendapatkan ni kepadaku, wajatna, engkau menemui atau mendapatkan ni kepadaku, indahu, di sisinya, indahu, di sisinya. Allah katakan kepada kita semuanya, hai hamba-hambaku, kenapa saat sakit engkau tidak menjengukku? Kemudian kita sebagai manusia tentunya, bagaimana ya Rabb? Bukankah engkau adalah Tuhan semesta alam? Kok bisa sakit? Kalau bahasa manusianya begitu. Maksud Allah tidak seperti itu ternyata. Apa maksudnya? Aku katakan aku sakit adalah ketika ada hambaku yang sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Padahal ketika engkau menjenguk kepada hambaku yang sakit, sama dengan engkau ingin mendapatkan rahmatku. Karena apa? Saat engkau menjenguk, saat itu aku ada di sisinya. Karena saat orang sakit itu, pertama, orang sakit ketika saat kita menjenguk orang sakit, saat setiap langkah kita diampuni dosa kita. Langkah, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, berguguran dosa. Dan saat kita minta doa kepada orang sakit, doanya dikabulkan untuk kita. Tapi kadang-kadang malah sebaliknya, seringnya ya, yang sakit kadang minta doa kepada yang sehat. Maka jadikan ketika saat kita pulang pun begitu, setelah kita mendoakan juga kita minta doa. Doain ya Muti'ah kita, yang semua yang datang ini juga diberikan kesehatan, Muti'ah cepat sehat ya, jangan meninggal duluan. Nah, ternyata doa orang sakit mustajab. Selain yang menjenguk itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak kaki melangkah maka berguguran dosa dan kesalahan kita. Wa anta ya bani Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Istat'amtu, aku meminta makan kepadamu.
istat'amtu aku minta makan ka kepadamu, falam tut'imni, famakalam tidak tut'imni, kamu memberikan makan kepadaku. Qala berkata siapa manusia atau abna Adam, ya Rob, wahai Tuhanku, kaifa bagaimana, ut'imu, aku memberikan makan ka kepadamu, wa anta wa dan anta, engkau Rabbul Alamin adalah Tuhan semesta alam. Amma alimta, amma adapun alimta kamu tahu, hai abna Adam, annahu sesungguhnya istat'amaka abdi fulanan falam tut'imhu. Engkau tahu sungguhnya anak Adam istat'amaka meminta makan kepadamu abdi hambaku, yaitu fulanun, sebut aja namanya fulan, falam tut'imhu, famakalam tidak tut'im, kamu memberikan makan hu kepadanya. Amma alimta, amma adapun alimta kamu tahu, annaka sesungguhnya engkau, lau jikalau at'amta, engkau memberikan makan hu kepada abdi, la wajatta, la pendek, la sungguh atau disaya wajatta, engkau menemukan, engkau atau mendapatkan, dzalika yang demikian itu indi di sisiku. Allah kemudian mengatakan yang kedua, wahai anak Adam, kenapa engkau tidak pernah memberikan makan kepadaku? Kita sebagai manusia, bagaimana mungkin ya Rabb, kami memberikan makan kepadamu, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam, yang engkau telah memberikan makan seluruh hamba-hambamu di muka bumi ini. Allah katakan lagi, tidak seperti itu wahai hambaku. On banget sih. Maksudku itu ketika ada hambaku yang kelaparan, kenapa engkau gak kasih makan? Ada hambaku yang kehausan, kenapa engkau gak kasih minum? Ada hambaku yang minta tolong, kenapa engkau tidak bantu, gak tolong? Padahal saat engkau memberikan makan kepadanya, aku bersama dia, aku ada sisinya. Nah, itu maksudnya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, apa kalimatnya? Istas qaituka, aku meminta minum kepadamu. Famaka lam taskini, lam tidak taskini, kamu tidak memberikan minum kepadaku. Qala berkata anak Adam, ibnu Adam, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa bagaimana asqika memberikan minum kepadamu, wa anta Rabbul Alamin, wa dan anta engkau Rabbu Tuhan al-alamin semesta alam. Istasqoka, meminta minum kepadamu abdi hambaku, fulanun fulan, falam naski, famakalam tidak naski, apa kalimatnya? Famakalam tidak, apa kalimatnya? Taski, kamu tidak memberikan minum kepadanya. Amma adapun innaka sungguhnya kamu, lau seandainya saqaita engkau memberikan minum kepadanya, la wajatta, la pendek, la sungguh atau la niscaya, wajatta engkau menemukan atau mendapatkan, dzalika yang demikian itu indi di sisiku. Seandainya engkau memberikan minum kepada hambaku yang benar-benar membutuhkan air minum, maka sungguh engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Rawi meriwayatkan hadis Muslim, Imam Muslim, nggak ada faridnya, Muslim saja, bukan Muslim farid. Muslim, Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu lagi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paham ya hadis ini? Enggak semua paham ya. Jadi kita selalu ingin mendapatkan yang terbaik dari segala aktivitas kita. Ada orang yang sakit, nah kita wajib untuk menengoknya, karena apa? Di situ ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka saat itulah benar-benar Allah ada di sisi orang yang sedang minta pertolongan itu, maka kita akan menjumpai Allah di sana.
menemukan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah kita dapatkan, pahala Allah kita akan raih dengan memberikan pertolongan. Dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang lain. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah taala, yaqulu, dia berfirman, yaqulu, dia berfirman, inni sesungguhnya aku, inni sesungguhnya aku. Kalimatnya apa? Hah? Lapoli. Li apa? Liahimmu. Liahimmu. Sungguh benar-benar akan aku timpakan. Bukan li, ini la ya. Ini sungguhnya aku, la ahimmu, sungguh benar-benar aku timpakan. Bukan li, tapi la. Bi ahlil ardi, bi dengan ahlil ardi, yaitu penduduk bumi. Sungguh benar-benar aku timpakan bi ahlil ardi, dengan penduduk bumi, kepada penduduk bumi, adzaban, apa? Siksa. Allah benar-benar akan menimpakan siksa, malapetaka, bencana, musibah. Kenapa? Karena terlalu banyak maksiat yang sudah menguasai di muka bumi itu. Ya, benar-benar Allah akan menimpakan tuh. Tapi faida nadartu, fa maka ida apabila, ini Allah menyampaikan, fa maka ida apabila nadartu, aku melihat, nadartu, aku melihat, ila, kepada umari, pemakmur, umari, orang yang meramaikan, buyuti, rumah-rumahku. Maksudnya apa rumahku? Masjid atau musalla. Wal mutahabbina fi, wal mutahabbina, dan ada orang-orang yang saling mencintai. Fi, karenaku. Fi, karenaku. Ada bersaudara nih, Sarman sama siapa? Fadli, bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah. Walaupun Sarman dari mana? Aceh. Fadli dari mana tadi? Fadli? Riau dengan Aceh berapa perjalanannya? Berapa jaraknya? Pernah ke Aceh, Fadli? Sarman pernah ke Riau? Satu enggak? Satu ini enggak? Man salam mana salam? Riau ke Aceh berapa jam? Sini Armin, ya Allah, lambat. 3 hari. Jauh banget. Kalau naik pesawat sejam kan? Tapi satu daratan lewat laut, Riau dengan Aceh. Nih bersahabat, al-mutahabbi namanya. Mencintai karena Allah, ya, bukan karena pamrih harta, bukan pamrih karena ada jabatan, tapi antara Fadli dengan Sarman dipertemukan dengan karena adanya Al-Quran. Saling mencintai, saling menolong, saling membantu, saling membangunkan. Ya Allah. Nah, inilah al-mutahabbi namanya, yang dapat menjadi penggugur atau apa?
memalingkan azab Allah menjadi rahmatnya. Paham dok? Jadi seandainya Allah tidak melihat orang-orang, walaupun banyak orang maksiat, tapi murka Allah itu bisa tergantikan dengan rahmat Allah. Karena apa? Yang pertama tadi, karena masih banyak rumah-rumah Allah diramaikan, dimakmurkan dengan orang ruku, orang sujud, orang membaca Al-Quran. Itu yang meredakan murka Allah, yang meredakan azab Allah. Yang kedua siapa? Karena Allah masih menatap, masih melihat ada orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, menolong karena Allah, bukan karena pamrih untuk berteman, untuk karena dunia. Lalu yang ketiga apa? Yang membuat Allah tidak menurunkan azabnya, wal mustaghfirina bil ashar, dan masih banyak orang-orang al mustaghfirin yang memohon ampun kepada Allah. Kapan itu? Bil ashar, di waktu sahur, yaitu kapan itu? Sepertiga malam. Anak-anakku insya Allah ya sudah menikmati suasana itu. Malam juga Abi itu bangun jam 3 kamar mandi, terus Abi ngecek Markona ya, karena takut kedinginan gitu. Karena ada anaknya yang tadi malam lupa Abi itu menyatukan dengan ibunya. Ternyata Abi lihat sudah dikelonin sama ibunya. Waduh, tenang gitu kan. Sampai terbangun mikirin itu makhluk Allah juga. Karena saat siang, sore itu Abi masih lihat masih terpisah antara anak dengan ibunya itu. Begitu jam 3 bangun, Abi lihat Allahu Akbar, senang. Baru itu menikmati tahajud, menunggu dan menanti kumandang subuh, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 sambil murajaah. Ya dok, seperti ini ya. Ini yang membuat murka Allah menjadi rahmat, kebencian Allah menjadi sayang, mampu meredakan murka Allah. Kalau nggak ada mereka, udah habis bumi ini, udah selesai bumi ini, dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Karena apa? Ada ketiga orang itu. Kemudian surifat, apa kalimatnya? Soroftu, maka aku palingkan adabi siksaku anhum, dari mereka. Berarti tidak secara langsung orang-orang yang berjibaku dalam kemaksiatan di muka bumi ini hutang budi kepada orang yang memakmurkan rumah Allah, hutang budi dengan orang yang mencintai karena Allah, hutang budi dengan orang-orang yang sepertiga malam bangun memohon ampun kepada Allah. Kalau nggak ada mereka, udah selesai sudah. Allahu Akbar ya. Rawa meriwayatkan hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi an Anas, dari Anas. Mudah-mudahan manfaat anak-anakku. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan rahmat Allah, sayang Allah. Kita terus menjadi pemakmur rumah-rumah Allah ya, menjadi keluarga Allah, menjaga ayat-ayat Allah, menghafal ayat-ayatnya. Dan insya Allah ayat-ayat ini tidak hanya menjadi rahmat Allah turun kepada kita, tapi kita dijadikan keluarga Allah insya Allah. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.